warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustinita Romantika ingin menjelaskan materi tentang sikap dari perilaku organisasi. Jadi, apa sih sikap itu? Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan mengenai objek atau peristiwa tertentu. Nah, secara sederhana, sikap itu mencerminkan bagaimana perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap itu memiliki peran krusial dalam perilaku organisasi karena sikap dapat mempengaruhi cara karyawan bereaksi terhadap lingkungan kerja, pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Lalu, apakah sikap dengan nilai itu sama? Belum tentu, karena meskipun sering disamakan, sikap itu berbeda dengan nilai. Nilai itu lebih stabil, mendasar, dan bersifat umum. Misalnya, kejujuran ataupun keadilan. Kemudian nilai itu mendefinisikan apa yang benar atau penting bagi seseorang. Kalau sikap itu lebih spesifik, dinamis, dan merupakan respons terhadap situasi atau objek tertentu. Misalnya menyukai atasan saat ini. Jadi, sikap itu seringkali berasal dari nilai-nilai yang dianut. Adapun 3 komponen utama sikap. Jadi, sikap terdiri dari 3 komponen yang saling terkait dan dikenal sebagai model ABC. Yang pertama itu ada model komponen kognitif. Ini adalah bagian keyakinan, fakta, atau pengetahuan yang membentuk sikap. Ini adalah evaluasi atau deskripsi tentang objek sikap. Contohnya, gaji yang saya terima saat ini itu di bawah rata-rata pasar. Nah, ini adalah keyakinan atau penilaian berdasarkan fakta atau informasi yang diyakini. Kemudian, yang komponen kedua itu afektif. Nah, komponen afektif ini adalah bagian emosional atau perasaan dari sikap yang respon emosional terhadap objek, orang, atau peristiwa tersebut. Contohnya, saya merasa marah dan kecewa dengan besaran gaji saya. Nah, ini adalah perasaan emosi. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen perilaku atau behavioral. Ini adalah niat untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Dan ini adalah kecenderungan untuk bertindak. Contohnya, saya berencana mengajukan surat pengunduran diri dan mencari pekerjaan baru. Nah, hal tersebut itu adalah niat untuk bertindak. Jadi, ketiga komponen ini tuh sangat penting, jarang terpisah, dan sikap didasarkan pada keyakinan kognitif, memicu perasaan yang atau efektif, dan menghasilkan cenderungan bertindak seperti perilaku. Nah, adapun sikap kerja utama dalam organisasi itu ada 3 sikap penting yang paling sering dipelajari dalam perilaku organisasi. Karena itu nanti dampaknya terhadap efektivitas dan keberlangsungan organisasi. Yang pertama itu kepuasan kerja. Jadi, perasaan positif yang muncul dari evaluasi karakteristik suatu pekerjaan. Ini adalah sejauh mana seseorang menyukai pekerjaannya. Nah, dampak karyawannya itu sangat puas dan cenderung memiliki produktivitas. Organizational Citizenship Behavior atau OCB dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, serta tingkat absensi dan turnover pergantian karyawan yang lebih rendah. Yang kedua itu ada keterlibatan kerja. Jadi sejauh mana seseorang mengidentifikasi secara psikologis dengan pekerjaannya dan menganggap bahwa kinerja yang dicapai penting bagi harga dirinya. Kemudian ini tuh dampaknya seperti nanti karyawan dengan keterlibatan kerja tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk berhenti dan cenderung lebih proaktif dalam pekerjaannya. Yang ketiga itu komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi ini di mana sejauh mana karyawan mengidentifikasi dirinya dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi serta memiliki keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Nah, adapun 3 dimensi komitmen. Nah, 3 dimensi komitmen ini seperti afektif. Nah, afektif ini komitmen karena ikatan emosional dan keyakinan pada nilai-nilai organisasi. Seperti saya ingin tetap di sini, seperti itu. Kemudian ada yang berkelanjutan, continuance, di mana komitmen ini berlangsung karena memperhitungkan kerugian. Jika keluar, biaya
yang harus ditanggung, nanti kita bakal terpikir terus seperti itu. Jadi kayak saya harus tetap di sini. Kemudian yang ketiga itu ada normatif. Nah, normatif ini komitmen karena merasa wajib secara moral untuk tetap tinggal. Saya merasa berkewajiban untuk tetap di sini, seperti itu. Nah, lalu apa sih hubungan sikap dan perilaku itu? Hubungan yang kompleks, hubungan antara sikap dan perilaku itu seringkali tidak lurus. Orang mungkin menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan sikapnya karena berbagai alasan, seperti disonansi kognitif. Ini istilah yang diciptakan oleh Leon Festinger mengacu pada ketidaknyamanan atau konflik yang dialami individu ketika ada inkonsistensi antara dua atau lebih sikap atau antara sikap dan perilaku. Misalnya, Anda percaya lingkungan itu penting, tetapi membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Kemudian mengurangi disonansi. Nah, individu akan berusaha mengurangi ketidaknyamanan ini dengan mengubah sikap. Jadi meyakinkan diri bahwa membuang sampah di situ tidak terlalu buruk. Kemudian mengubah perilaku. Jadi mulai membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu, dan melakukan hal yang positif lainnya. Kemudian rasionalisasi. Ini mencari alasan pembenaran. Misalnya semua orang juga melakukannya. Nah, variabel moderasi kekuatan hubungan antara sikap dan perilaku ditingkatkan oleh beberapa faktor yang disebut variabel moderasi, termasuk pentingnya sikap. Jadi, semakin penting suatu sikap, semakin kuat prediksinya terhadap perilaku. Kemudian spesifitas sikap. Sikap yang spesifik, misalnya saya suka tim X. Nah, itu lebih memprediksi perilaku spesifik, bekerja keras untuk tim X daripada sikap umum. Kemudian ada aksesibilitas. Nah, sikap yang mudah diingat atau sering dipikirkan lebih mungkin memandu perilaku. Kemudian ada yang terakhir, tekanan sosial. Nah, tekanan dari kelompok atau norma sosial dapat memaksa seseorang bertindak bertentangan dengan sikap pribadinya. Jadi itulah beberapa materi sikap yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.